Is she a student? Nah, ini betul. Kalau ini betul. Is she a student? Yes, she is. No, she is not. She is not. Bukan no, she is, tapi no, she is not. Oke, Mbak Samrotun, dibenerin apa dimengerti dulu ya. Nah, Mbak Arin ini salah ini ya. Kok masih banyak yang salah ya? Nah, beautiful tuh cantik, termasuk kata sifat. Ya. Nah, ini nominal kan? Kalau nominal Anda harus pakainya to be-nya is, bukan does. Ya, harusnya is she beautiful? Is she beautiful? Terus Mbak Eni, Mbak Eni, oke, Mbak Eni masih salah ini. Udah bener, sorry. Are you fine? Ya, betul. Nah, Mbak Samroto masih salah lagi. Mbak Samroto masih salah tuh. Ya, itu harusnya kasih tupi, Mbak. Ya, student. Sorry. Student not student. Apa ini maksudnya? Student not student. Ya, nggak ngerti. Ya. Oke, Mbak Mustika, are you hungry? Yes, I'm hungry. No, I'm not hungry. Are you hungry? Betul ya. Mbak Yustina, Mbak Yusnita ini tuh-nya ketinggalan nyasar. Tuh yang mana nih? Nggak tahu saya. Terus Mbak Juminawati, did you take me to traveling with you? Ya, boleh pakai did, boleh pakai will. Ya, bisa kedua-duanya. Anda tinggal mau pakai konsep apa past tense atau future tense. Ya, boleh. Ya, Anda bisa bilang, did you take me to traveling with you? Or will you take me to traveling? Oh, will you take me traveling? Nggak usah kasih itu ya. Will you take me traveling with you? Ya, itu nggak usah kasih itu ya. Will you take me traveling atau will you take me traveling? Itu boleh pakai will dan did. Cuman masalahnya Anda konteksnya mau dibawa kemana? Ya, past tense atau future tense. Nah, tapi kita masih belajar simple present tense ya. Nah, kalau kita masih belajar simple present tense, halo. Oke, karena kita masih belajar simple present tense, pakainya do ya. Do you take me traveling with you? Ya, pakainya do. Ya betul, kalau ini betul Mbak Samrotun ya. Does she speak English? Ya betul, betul ini. Oke. Sip. Ya, berarti yang salah-salah masih salah-salah diperhatikan ya. Terus is she speak English? Salah ini, tidak boleh ya. Karena speak itu adalah kata kerja ya. Tidak boleh kasih to be dan Anda harus pakainya does ya. Does she speak English? Does she speak English? Ya, oke. Masih ada yang mau tanya nggak? Iya dong, speak kata kerja dong. Bicara kan? Berbicara kan kata kerja. Sejauh ini membedakan kalimat nominal dan kalimat verbal jelas? Oke, jelas. Kalau jelas kita akan lanjutkan ya. Good. Nah, minggu lalu sudah saya kasih latihan ya di grup. Masih banyak yang salah ya. Terakhir kemarin yang benar itu Mbak siapa ya? Samrotun ya kalau nggak salah ya. Tapi setelah beberapa kali coba, tapi nggak apa-apa ya, bagus. Oke, untuk ini saya tunjuk aja ya, saya tunjuk nih. Nomor 1 ketua kelasnya dulu deh ya, ketua kelasnya dulu, Mas Tri. Oke,
Benar atau salah? Nomor 1, I'm forget you. I'm forget you, benar atau salah? Ayo, Pak Ketua mana nih? Cayo. Ya, salah. Yang betul gimana harusnya? Seharusnya gimana? Seharusnya gimana Pak Ketua kelas? I'm forget you, salah ya. Seharusnya yes, I forget you. Nggak perlu dikasih to be. Nah, kenapa Pak nggak perlu dikasih to be? Karena forget itu kan melupakan ya. Melupakan itu kata kerja. Jadi Anda nggak boleh kasih to be. Nah, ini termasuk kalimat verbal. Oke, good ya. Nanti yang benar jawabannya saya tambahin poin nih ya. Saya tambahin poin nih. Ini ada pertanyaan Mbak Sanotun. Mustika karena speak itu kata kerja, so rumusnya ya betul nih Mbak Mustika ini ditambahkan sama Mbak Sanrotul ya. Speak itu kata kerja, jadi rumusnya subject verb 1 tambah s atau es terus objek ya. Terima kasih. Okay. Sip. Ya. And then we go to number 2. Saya mau tunjuk Mbak Mustika deh. Oke, Mbak Mustika Markwardeni. So please you answer number 2. Okay, number 2. Oh betul ya, betul. Number 2. Question sentence number 2 is already correct. You are my friend. Betul. Okay, number 3 Mbak Samrotun deh yang jawab. Number 3. Okay. What is your answer? Is correct structure or not correct? Number 3. Mbak Samrotun. Nah, berarti salah ya. Ya, you have to add to be ya, between you and not. Okay. You are not smart. You are not smart. Kasih to be. Oke, terima kasih Mbak Samrotun, udah jelas nih berarti ya. Oke, saya kasih poin plus ya. Oke, we go to number 4. Siapa nih yang mau jawab nomor 4 nih? Mbak Yusnita deh, Mbak Yusnita. Mbak Yusnita nih, yuk number 3 Mbak. Number 4. Oh, Mbak Jumina. Oke, boleh. Yuk. Number 4 Mbak Juminawati ya. Oke. So, I'm love you. Betul atau salah ini? I'm love you. Nanti Mbak Yusnita nomor 5 deh ya. Oke. Nomor 4. Jawabannya benar atau salah? Iya, salah. Ya. Kenapa salah, Mbak? Harusnya I love you ya, betul. Kenapa kok nggak I'm love you? Alasannya apa? Kenapa nggak I'm love you? Bukan suaranya salah ya. Alasannya kenapa? Kok nggak I'm love? Ya, karena love itu mencintai. Jadi mencintai itu kata kerja. Yes, ya udah ngerti berarti ya. Konsepnya sudah ngerti. Nah, love itu kan mencintai Pak. Ya, mencintai itu kata kerja Pak. Jadi nggak perlu pakai to be, ya salah ya. Harusnya I love you. Oke, good. Ya, number 5. Sekarang number 5 Mbak Yusnita nih. Yuk. Oke, you number 5. Yuk Mbak Yusnita. Mbak Yusnita number 5. Betul atau salah? They not my students. It's correct or not? Ya, salah. Ya, harusnya gimana? Kalimatnya yang benar harusnya gimana?
Harusnya gimana kalimatnya? Kalimatnya gimana, Mbak Yusnita ini? Betul. They are not my kasih S belakangnya ya. They are not my students ya. Bukan they are not my student. They are not my students. Loh kenapa Pak? Kok nggak they are not my student? Ya karena kan they itu kan jamak ya. Nah, karena jamak ya S harus belakangnya studentsnya juga jamak gitu kan. They are not my students. Ya, oke. S-nya ketinggalan. Oke deh, nggak apa-apa. Saya kasih plus ya untuk Mbak Yusnita nih. Siapa lagi nih yang mau dapat plus? Yang mau dapat plus siapa lagi? Ini saya kasih plus nih. Untuk Mas Tri, Mbak Mustika, terus Mas Tri, Mbak Mustika, terus tadi Mbak siapa lagi ya? Nomor 3 yang jawab siapa tadi? Saya lupa. Terus Mbak Justina, Mbak Mbak Jumina ya tadi sudah jawab ya. Oke, sip. Sekarang nomor 6. Siapa yang mau jawab nih? Oh, Mbak Arningse nih. Mbak Arningse, oke boleh. Ya, Mbak Arningse dulu ya. Oke, Mbak Arningse, number 6. Benar atau salah ini? Mbak Arningse dulu. Nomor 6. Ya, salah. Oke, betul. Jawabannya seharusnya gimana? Seharusnya gimana, Mbak Arningse? Yuk, apa jawabannya? Jawabannya apa? Kalau salah, ya yang benar gimana? Kalau salah, yang benar gimana kalimatnya? Yuk, jawabannya yang benar gimana, Mbak? Ngeteknya jangan gemetar. Sorry ya. Oke, saya harus keluar soalnya di dalam ribut banget. Oke. Yes, ya, my brother is a doctor. Ya, nggak boleh pakai are, ya, pakainya is. Ya, pakainya is. Loh, kenapa Pak pakainya is? Karena my brother, ya. Nah, pakainya my brother. Oke, and then berikutnya nomor 7. Siapa mau jawab nomor 7? Yuk, siapa mau jawab nomor 7? Yang sudah jawab nggak boleh jawab lagi ya, kasih kesempatan yang lain. Mbak Linda tadi ya, Mbak Linda Sari mau jawab tuh nomor 7. Oke, number 7. Yang sudah jawab kasih kesempatan yang belum jawab dulu. Ya, kasihan. Yuk, Mbak Linda number 7 yuk. Mana nih orangnya nih, kok hilang nih? Tadi bilang saya Pak, saya kok hilang sekarang. Oh, Mbak Eni nih, Mbak Eni belum jawab ya? Oke, Mbak Linda sudah ada. Yuk, so your turn is number 7 ya. Nanti Mbak Eni setelah Mbak Linda ya. Oke, Mbak Linda. Oke,
You answer number 7. Benar atau salah ini? You go to school. It's true or not? Oh ya. Oh iya ya. Oke. Ya, oke, ditunggu. Ya, Arin coba nih. Mbak Arin Mbak Arin nomor 9 ya, karena nomor 8-nya tadi untuk Mbak Eni kan. Bukan, nomor 8-nya untuk Mbak Eni. Siap, nomor 7 Mbak Linda ya. Oke, Mbak Linda, ayo. Yes ya. Do you go to school? Nah, nggak boleh pakai are. Loh, kenapa nggak boleh pakai are? Karena ini kalimat verbal ya. Kalimat verbal nggak boleh pakai to be. Oke, good. Betul ya. Terus nomor 8 Mbak Eni dulu ya. Mbak Arin nomor 9 ya. Mbak Arin nomor 9. Yuk, Mbak Linda, your turn is number 8 ya. They is my parents. They is my parents. It is right or not? Mbak Arin 9 ya. Oke, nomor 8 Mbak Linda. Nomor 8 Mbak Linda. Sorry. Oh ya, nomor 7 sudah ya. Nomor 8 sekarang Mbak Eni ya. Oke. False ya, false. Saya kok jadi lupa. Mbak Arin nomor 9 ya berarti. Sorry. Mbak Eni 8, Mbak Eni 9. Oke, Mbak 8 sudah dijawab ya, false. Harusnya gimana Mbak Eni? Ya, harusnya gimana jawaban yang betul? Yuk, Mbak Eni jawaban yang betul. 9 ya, 9 terus ya, Mbak Arin betul. Terus nomor 8 ya, they are my parents ya, they are my parents. Oke, betul. Oh, ini ada pertanyaan nomor 7 nih. Iya, tentang nomor 7 belum jelas. Itu kan ada kata kerjanya go. Iya, makanya salah kan? Ya, tadi jawabannya kan do you go to school ya? Benar ya Mbak Linda kan, tadi jawabannya do you go to school kan? Nah, ini coba ini saya copyin deh. Nih jawaban Mbak Linda ini. Nih. Do you go to school? Nah. Iya, nggak ada to be-nya kan? Nggak ada is, nggak ada are, nggak ada am kan? Pakainya do kan? Do you go to school? Betul kan? Tes. Ya, oke. Sekarang terakhir Mbak Samrotun tadi Mbak Samrotun udah jawab ya. Oke, yang belum mau jawab siapa ini? Nomor 10 nih. Number are you going to school? Boleh. Atau enggak gini, are you going to go to school? Gitu ya. Are you going to go to school? Itu boleh ya. Ya, oke, Mbak Arik nih. Mbak Arik, yuk number 10. Mungkin masih sambil ngerjain yang lain ya, jadi nggak fokus ya, nggak apa-apa. Yang mau jawab lah yuk, nomor 10 nih, terakhir nih. Mungkin Mbak itu ya, Mbak Arik sama Mbak Ramina lagi ngerjain sesuatu yang lain gitu kan, jadi nggak bisa ngikutin secara penuh. Nggak apa-apa, yuk yang mau jawab siapa? Oke. Ya, oke, enggak apa-apa. Ayo, yuk. Mbak Arik mau jawab nggak ini nomor 10? Kalau enggak,
Ya oke, dari jawab Mbak Linda ini ya. I'm crazy, I'm crazy. Crazy itu gila ya. Gila kata sifat ya. Jadi Anda harus kasih to be. To be-nya am. Karena I subjeknya. I am crazy. Ya. Nah, ini nyatanya bisa ini semuanya benar nih. Nah, jadi sudah jelas ya, sudah jelas nih mengenai kalimat verbal, kalimat nominal untuk simple present tense. Jadi sebetulnya kalau tensesnya lain ya ada lagi lain gitu. Misalnya kalau past tense itu simple past tense ya, itu juga ada kalimat verbal, ada kalimat nominal. Nah, tapi kalau yang continuous ya, untuk yang continuous tidak ada ya. Tidak ada nominal dan verbal ya. Semua verbal ya. Kalau continuous ya, contohnya misalnya I am teaching English, I am teaching English, itu verbal, tapi verbal untuk continuous present continuous tense ya. Oke, jelas nggak? Nah, masih ada pertanyaan? Kalau nggak ada, saya lanjutkan tenses yang kedua ya. Tenses yang kedua yang mau kita pelajari adalah present continuous tense. Nah, jadi kalau simple present tense itu adalah untuk kegiatan yang sekarang ya, yang untuk kegiatan sekarang. Jadi biasanya dipakai untuk mengungkapkan misalnya hobi ya, hobi atau sesuatu yang sesuatu fakta ya, sesuatu fakta Anda pakainya simple present tense. Nah, terus tenses yang kedua yang kita mau pelajari adalah present continuous tense ya. Nah, present continuous tense itu adalah ini ya, yang kedua ini ya. Nah, itu artinya tuh sedang ya, untuk menyatakan kegiatan yang sedang berlangsung, saat ini sedang berlangsung. Nah, ini yang kedua ya, present continuous tense. Nah, untuk rumusnya ya, ini ada rumus juga ini ya. Jadi belajar bahasa itu kayak belajar matematika juga ya, kayak belajar matematika, kayak belajar fisika, kayak belajar kimia ya, punya rumus juga ya, jangan anggap enteng ya. Belajar bahasa itu juga susah karena kita harus menguasai rumus ya. Oke, saya kasih tahu rumus yang kedua ini di sini. Anda perhatikan yang tengah ini ya. Yang tengah ini rumusnya. Ya, boleh dicatat dulu. Kalau mau dicatat, boleh dicatat. Ya, yang tengah ini Anda boleh catat. Nah, ini yang tengah. Nah, kalau rumus itu pelan-pelan Mbak ya, memang awalnya bingung ya, tapi nanti kalau sudah lama-lama ya bisa kok ya. Harus banyak latihan ya. Makanya diharapkan di setiap kelas itu ya Anda bisa latihan terus. Terus rumusnya dicatat dulu silakan ya. Untuk present continuous tense ya, present continuous tense itu jadi untuk menyatakan kegiatan yang sedang berlangsung. Misalnya I am teaching English ya, saya sedang mengajari bahasa Inggris, mengajarkan bahasa Inggris, saya sedang mengajarkan bahasa Inggris, I'm teaching English. Terus misalnya she's telling me about something, she's telling me about something ya. Dia sedang bercerita sesuatu sama aku, padaku ya. She is telling me something.
Terus misalnya they are watching TV, ya, they are watching TV. Mereka sedang nonton TV. They are watching TV. Jadi rumusnya untuk kalimat positif, subjek, ya, terus pakai to be, terus pakai verb ing, ya, verb ing. Dan untuk continuous itu tidak ada kalimat nominalnya, semua kalimat verbal. Ya, boleh pakai to be, tapi jangan lupa verbnya ditambah ing. Ya, verbnya tambah ing. Kalau nggak tambah ing berarti salah. Ya, misalnya I am teach English, nggak boleh, ya, nggak boleh I am teach English, nggak boleh, salah. Harusnya I am teaching English, saya sedang mengajari bahasa Inggris. Nah, ini Mbak Arneng Seh nih kasih contoh yang baik. He is speaking English, he is speaking English, betul, dia sedang bicara bahasa Inggris, dia sedang bicara bahasa Inggris. Nah, terus untuk kalimat negatifnya gampang, ya, Anda tinggal masukkan not. Nah, misalnya dia tidak sedang bicara bahasa Inggris, jadinya he is not speaking English, he is not speaking English. Kita tinggal tambahi not aja, ya. Setelah to be kita tambahi not. I am not teaching English. They are not playing badminton. Ya. Terus yang terakhir, ya, yang terakhir to be-nya taruh depan. Ya, misalnya is he speaking English? Is he speaking English? Jadi to be-nya dipindah paling depan. Is he speaking English? Apakah dia sedang berbicara bahasa Inggris? Nah, ya, I am not swimming, ya, boleh. Saya tidak sedang berenang, ya. Saya tidak sedang berenang, boleh. Yuk silakan Anda bikin contoh nih. Nanti yang salah dibenerin. I'm still not understanding rumus English, tidak bisa, ya. Understand itu kalimat kata kerja statif, ya, istilahnya stative verb. Nah, untuk stative verb itu nggak boleh Anda gunakan untuk tidak boleh Anda gunakan dalam present continuous tense, ya. Jadi kalau misalnya saya nggak ngerti rumus Inggris, ya, I don't understand, bukan I'm not understanding, ya, nggak boleh. Nah, selain understand itu ada juga like, ya, terus think, know, itu nggak, Anda bisa. Nanti saya kasih daftarnya, ya, daftar apa saja yang nggak bisa. Nah, salah satunya understand. Ya, Anda kalau ngomong saya nggak ngerti, ya, I don't understand, bukan I'm not understanding, ya. Terus misalnya saya nggak suka, bukan I'm not liking, tapi I don't like. Nah, itu namanya stative verb. Stative verb itu nggak bisa Anda pakai dalam continuous simple, dalam present continuous tense. Terus I am cannot swimming, nggak boleh juga, ya. I am cannot swimming nggak boleh, salah. Ya, can, may, must, should itu modals, ya. Anda nggak boleh campur-campur. Ya, kalau mau ngomong I cannot swim, itu malah benar, ya. I cannot swim, betul. Atau enggak I am not swimming, saya tidak sedang berenang. Kalau I cannot swim artinya saya tidak bisa berenang. Nggak boleh, ya. Am dan can nggak boleh Anda gabung, itu lain, ya. Tensesnya lain. Ya, I'm coming boleh, I'm sleeping boleh, ya, tapi jangan tidur, ya. Sekarang Anda nggak boleh tidur. Nah, kenapa, sorry, ya, tapi itu aturannya seperti itu, ya. Anda nggak bisa campur-campur I'm cannot swimming, nggak boleh.
Atau I cannot, I'm swimming, nggak boleh. Nah, oke. Yuk, siapa lagi mau bikin contoh? Ini Mbak Dede kemana nih? Kok kayaknya dari tadi nggak suara.